Baik, kita akan belajar piano dengan menggunakan not balok. Namun sebelum kita sampai ke pembahasan itu, kita coba mempelajari terlebih dahulu dan mengenal tuts piano dan nama-nama tuts pada piano. Sehingga pada pelajaran selanjutnya nanti kita akan lebih gampang untuk menuangkan not yang ada di dalam not balok ke dalam piano dan bagaimana menerjemahkan not tersebut dengan gampang di dalam permainan piano. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk terus mengikuti channel kami ini sehingga Anda yang menonton video ini benar-benar bisa bermain piano dengan baik dan benar. Nah, susunan atau struktur piano dapat kita lihat pada gambar di sini. Seperti kita lihat di sini bahwa piano ini terdiri dari susunan atau struktur tuts yang banyak. Namun bagaimana kita membedakan tuts tersebut sehingga kita bisa memahami dan mengenal nama-nama tuts. Sebagai contoh, kita ambil misalnya di sini contoh pianonya ini terdiri dari 7 oktav. Namun perlu kita ketahui dulu terlebih dahulu nama-nama tuts di dalam piano. Nah, kita ambil satu oktav dulu sebagai contoh atau sampel karena not atau notasi itu, nama-nama not itu terdiri dari hanya 7 buah nada pokok dan 5 nada sisipan. Misalnya kita ambil contoh dari nada C yang di sini hingga ke nada C oktav pertama atau nada C berikutnya misalnya. Nah, di sini kalau kita lihat susunan daripada tuts piano ini dalam satu oktav itu ada 7 buah tuts warna putih. Dari sini mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah ulangan dari nada C yang di sini. Jadi tuts putih itu terdiri dari 7 buah. Dan ini yang kita sebut sebagai nada pokok. Kemudian di antara nada ke-7 itu ada tuts warna hitam. Di sini. Kita lihat di sini bahwa tuts warna hitam itu ada 5 buah, di mana yang 5 buah itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok tuts hitam 2 dan kelompok tuts hitam 3. Sehingga di dalam satu oktav itu ada 5 buah nada sisipan. Itu yang kita sebut tadi sebagai tuts hitam. Nah, sehingga secara keseluruhan nada itu terdiri dari 7 buah nada pokok, yaitu tuts warna putih dan 5 buah nada sisipan, yaitu tuts warna hitam. Jadi sehingga berjumlah 12 nada. Dan itu yang kita mainkan secara berulang-ulang ketika kita bernyanyi. Jadi ini hanya sebagai sampel untuk memahami nama-nama nada. Dan yang selanjutnya itu adalah ulangan dari yang satu oktav ini. Itu namanya secara berulang-ulang. Jadi kita cukup mempelajari hanya satu oktav ini mengenai nama nada, baik itu nada pokok maupun nada sisipan.
Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa nada pokok itu terdiri dari 7 buah dan nada sisipan terdiri dari 5 buah. Nada pokok itu diambil dari nama-nama huruf, yaitu mulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan nada sisipan, penamaan nada sisipan itu diambil juga dari nama-nama huruf. Hanya tambahannya ada di sini tanda. Di sini ada namanya tanda kres, artinya nama yang dinaikkan setengah sehingga namanya menjadi cis. Kemudian ada nama nada D. Nada D yang dinaikkan setengah laras. Maka namanya menjadi dis. Lalu ada nama F, kres. Sehingga namanya menjadi fis. Kemudian ada namanya nada G yang dinaikkan setengah laras, maka namanya menjadi gis. Kemudian ada juga namanya ais. Nada A yang dinaikkan setengah laras dari nada A. Nah, kemudian nada ini, nada yang sama bisa juga kita sebut dari penurunan dari nada asal atau dari nada pokok. Misalnya seperti ini, nada D dengan tanda mol, maka kita baca menjadi des. Kemudian nada S, nada yang diturunkan setengah dari nada E. Lalu ada nada ges, yaitu nada yang diturunkan setengah laras dari nada G. Kemudian ada nada as, yaitu nada yang diturunkan setengah laras dari nada A. Dan ada nada bes, nada yang diturunkan setengah nada dari nada B. Jadi kalau kita lihat di sini, nada sisipan itu bisa dua nama, bisa kita sebut sebagai cis, bisa juga sebagai des. Nada dis bisa kita sebut sebagai nada dis, bisa juga kita sebut sebagai nada S. Nada fis bisa kita sebut sebagai nada ges. Nada gis bisa kita sebut juga sebagai nada as. Kemudian nada ais bisa kita sebut sebagai nada bes. Artinya bahwa satu nada sisipan itu bisa dua nama. Cis sama dengan des. Dis sama dengan es. Fis sama dengan ges. Gis sama dengan as. Ais sama dengan bes. Jadi jumlahnya tetap 5 buah. Nah, sehingga keseluruhan nada itu kita sebut terdiri dari 7 nada pokok dan 5 nada sisipan. Jadi sehingga berjumlah 12 buah. Inilah nada yang kita sebut di dalam musik, nada pokok dan nada sisipan. Dan itu yang dimainkan secara berulang-ulang, baik itu yang rendah maupun yang tinggi. Nah, untuk mengenal nama-nama nada di dalam tuts piano, maka kita perlu melihat contoh di sini. Misalnya kita ambil contoh dari nada C yang di sini ke nada C berikutnya atau C1 oktav. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa di dalam 1 oktav ini
terdiri dari 7 buah nada pokok dan 5 buah nada sisipan. Nah, untuk mengenal nama-nama nadanya, yang pertama kita kenali terlebih dahulu, nada C itu posisinya berada di sebelah kiri daripada kelompok tuts hitam 2. Sebelah kiri. Ini kelompok tuts hitam 2. Itu namanya nada C. Kemudian nada F, ciri yang kedua, nada F adalah di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 3. Ini yang menjadi pedoman awal bagi kita untuk mengenal di mana posisi nada C dan nada F. Nah, sehingga dengan demikian, maka kita akan mengenal nada C berikutnya nanti selalu di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 2. Ini misalnya. Kemudian ini adalah C. Ini juga adalah C. Kemudian ini di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 2, C juga. Kemudian ini juga adalah nada C. Kemudian ini juga adalah C. Jadi jelas sekali bahwa ciri khas dari nada C itu posisinya berada di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 2. Sedangkan nada F tadi yang di sini itu berada di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 3. Sehingga kita mudah mengenal di mana posisi nada F untuk oktav selanjutnya. Jadi ini misalnya ini berada di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 3. Ini berada di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 3. Ini juga nada F berada di sebelah kiri kelompok tuts hitam 3. Ini juga. Kemudian ini juga. Jadi ada banyak nada F di sini di dalam piano ini. Cuma bagaimana nanti cara kita memainkan itu sesuai dengan atau posisi not tersebut, posisi tuts tersebut di dalam not, nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Kemudian setelah itu kita akan mengenal nada yang lain. Setelah kita tadi mengenal nada C dan F, di mana cirinya tadi nada C selalu di belakang atau di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 2. Lalu nada F di sebelah kiri dari kelompok tuts hitam 3. Lalu nada berikutnya adalah, kita coba dari C tadi, C. Maka nada berikutnya untuk tuts untuk tuts putih atau nada pokok adalah nada D. Kemudian nada berikutnya adalah E. Tadi nada F sudah kita jelaskan, F. Lalu nada G. Kemudian nada A, nada B. Nah, sehingga secara keseluruhan nada pokok ini terdiri dari 7 buah. Nah, untuk nada sisipan, itu yang kita sebut sebagai tuts hitam, kelompok hitam 2 dan kelompok hitam 3. Ini nama nada ini diambil dari nada pokok, ini dari C misalnya, lalu dinaikkan setengah. Namanya adalah C ditambah kata is. Kalau dia dinaikkan setengah, maka namanya ditambah dengan kata is, sehingga namanya menjadi cis.
Kemudian nada ini, tuts hitam yang ini, itu adalah diambil nadanya dari nada D. D ditambah kata is sehingga namanya menjadi dis. Kemudian nada F. Nada F ditambah namanya menjadi fish. Jadi fish. Kemudian nada G ditambah kata is menjadi gis. Lalu nada A ditambah namanya menjadi ice. Jadi setiap nama yang dinaikkan setengah dari nada pokok, namanya kita tambah dengan kata is, sehingga kita kenal namanya nada cheese, nada dis, nada fish, nada gis, nada ice. Sebaliknya, nama tuts hitam ini bisa dua, seperti yang kita jelaskan tadi sebelumnya. Kalau dia kita turunkan dari nada, ini nada B misalnya, kita turunkan ke sini, namanya kita tambah dengan kata S. Jadi kalau ini nada B, kita tambah dengan kata S, maka namanya menjadi bes. Kemudian nada A, kita turunkan ke sini, kita tambah dengan kata S, maka namanya menjadi as, yang seharusnya memang ais ya, tapi secara internasional ini disepakati menjadi as. Kemudian nada G kita turunkan setengah, kita tambah dengan kata S, maka namanya menjadi gas. Lalu nada E kita turunkan setengah, kita tambah dengan kata S, seharusnya menjadi ES, tapi secara internasional disepakati menjadi nada S. Lalu nada D diturunkan setengah, menjadi ditambah dengan kata S, jadi des. Nah, dengan demikian kalau kita lihat untuk tuts hitam baik kelompok 2 maupun kelompok 3 ada dua nama. Ada nama yang dinaikkan dari nada pokok dan ada nada yang diturunkan dari nada pokok. Artinya satu nada bisa dua nama, tergantung kita dari mana mengambil nama tersebut, apakah nama yang naik atau nama yang turun. Nah, demikian tadi penjelasan kita mengenai nama-nama tuts dalam piano. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengenal not balok yang nantinya akan menjadi materi kita di dalam belajar piano. Oleh karena itu, jangan lupa ikuti terus channel ini supaya Anda bisa belajar piano dengan baik dan benar.